Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa. Kisah-kisah yang benar, yang sahih dari kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada pada pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas beberapa ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 18 sampai ayat 37, di mana Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dan memperlihatkan mukjizat kepada Fir'aun. Nah, akan tetapi Fir'aun malah mengatakan bahwasanya ini adalah sahirun kadzab. Ini adalah tukang sihir dan tukang pendusta, ya, tukang bohong. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas beberapa ayat yang lain di beberapa surah yang berbeda. Kita mulai di dalam surah An-Naml ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin." Jadi pada saat mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang sangat terang benderang, mubsiratan, sangat jelas bahwasanya ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan sihir, ya, dan mereka sangat mengetahui hal tersebut. Tapi justru mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata, ya, dan seperti itulah kondisi orang-orang yang sudah tertutupi hatinya. Maka seterang benderang apapun kebenaran yang disampaikan kepadanya, maka dia tidak akan menerimanya. Ya, dia pasti akan menolak kebenaran tersebut dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam alasan, ya, alasan tuduhan terhadap mukjizat yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukan cuma kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi juga kepada nabi-nabi Allah yang diutus sebelumnya. Nah, sehingga di antara bentuk atau diantara doa yang perlu kita perbanyak adalah agar dikaruniai hati yang khusyuk, hati yang menerima kebenaran, dan dijauhkan dari hati yang tertutup, hati yang sudah mati, yang tidak bisa lagi menerima kebenaran, dan itulah kesombongan yang nyata. Orang-orang yang tahu ini kebenaran dan dia menolaknya, maka itu merupakan bentuk kesombongan. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran yang datang kepadanya dengan sangat jelas, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, namun dia berusaha untuk mencari hilah, mencari alasan, mencari jalan untuk ia menolak kebenaran yang datang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Nah, jadi mereka menolak kebenaran tersebut dengan zalim dan menyombongkan diri. Nah, padahal wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka
hati mereka meyakini bahwasanya itu merupakan kebenaran. Termasuk di dalamnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu sangat mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa ini itu merupakan betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah seorang raja, orang yang cerdas, orang yang memiliki pengetahuan, orang yang bisa membedakan mana sihir dan mana bukan sihir. Tapi ya, setelah melihat mukjizat yang terang benderang tersebut, dia menolaknya karena kesombongannya, uluwan, zulman wa uluwan. Ya, dia telah melampaui batas dan dia telah menyombongkan dirinya. Nah, begitu pula dengan orang-orang Quraisy di zaman Nabi SAW. Mereka sebenarnya sangat mengenal dan sangat meyakini, mengetahui kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tahu bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang fasih. Mereka tahu mana yang syair dan mana yang bukan syair. Tapi karena kesombongannya yang mendahului, maka mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka lihatlah bagaimana nanti kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini merupakan tantangan kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, bahwasanya karena mereka telah menolak kebenaran yang sudah nyata itu, maka pasti kesudahannya itu adalah kesudahan yang buruk. Dan kesudahan yang baik itu senantiasa akan berpihak kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita pindah ke surah Al-Qasas di ayat yang ke-36 sampai 39. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin." Nah, tayyib. Jadi pada saat Nabi Musa alaihissalam datang dengan mukjizat, ya, dan mukjizat Nabi Musa yang dibawa itu cuma dua, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangannya yang bisa bercahaya. Nah, tidak terlalu banyak, cuma dua saja. Nah, tapi itu sudah cukup untuk membuat Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mengetahui dan meyakini bahwasanya ini merupakan mukjizat dari Allah. Ya, bukan sihir yang dibuat, tapi yang mereka katakan justru sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa ma hadza illa sihrun muftara, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat oleh Musa, dan kami tidak pernah mendengarkan yang sebelumnya seperti ini pada nenek moyang kami. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir, ya, pada zaman Fir'aun itu adalah pengetahuan yang paling digemari, ya, pengetahuan yang paling digemari dan pekerjaan yang paling didominasi oleh masyarakatnya. Nah, bahkan penulis mengatakan bahwa wa kana as-sihru yaumaha huwa ahammu ahdafi ta'limi fi biladihim. Kalau kita mungkin membahasakan, ya, mata kuliah atau fakultas, kalau dulu ada universitas misalnya, maka fakultas yang paling diminati adalah fakultas sihir. Ya, pada zaman Musa, pada zaman Fir'aun. Jadi ilmu sihir, mempelajari sihir itu merupakan ilmu yang sangat diminati oleh masyarakatnya. Nah, wa qad kanu balagu fihi mablagan lam yasilhu ahadun min qablihim wa lam yu'raf annahu wasala ilaihi ahadun min ba'dihim. Ya, kata penulis bahwa mereka itu sudah sampai kepada puncaknya. Ya, sihir itu, ilmu sihir memiliki marhala juga, ya, perkembangan. Nah, namun puncak-puncaknya itu adalah pada zamannya Fir'aun. Tidak ada yang mendahului mereka
pada sihir, kemahiran dalam sihir sebelumnya, dan tidak ada yang datang setelahnya dengan kemampuan sihir melebihi kemampuan sihir pada zaman Firaun. Ya, jadi ya puncaknya sihir itu adalah pada zamannya Firaun. Nah, karena mereka memang sangat menekuninya, sangat menggemarinya. Nah, makanya ya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah mukjizat yang mirip-mirip dengan sihir. Mukjizat yang mirip dengan sihir, padahal bukan sihir, tapi itu adalah sebuah kenyataan, itu adalah sebuah kebenaran. Ya, kalau sihir itu cuman menyihir, mengelabui pandangan mata orang-orang yang disihir. Ya, dan sebenarnya tidak nyata yang seperti itu. Ya, hanya saja mengelabuhi pandangan orang-orang, ya, bahwa tongkatnya berubah jadi ular atau talinya berubah jadi ular, padahal sebenarnya tidak. Cuman yang disihir adalah pandangan mata manusia. Ya, sehingga mereka melihatnya sebagai ular yang menakutkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang mirip dengan sihir. Tujuannya adalah agar orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai tukang sihir bisa terkalahkan dengan mukjizat tersebut. Dan nabi-nabi juga sebelum Nabi Musa dan setelah Nabi Musa alaihissalam, Allah utus dengan mukjizat yang dimiliki oleh kaumnya, keterampilan yang dimiliki oleh kaumnya. Nah, misalnya ya, penulis mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang kaumnya itu terkenal dengan ilmu kedokterannya, nah, ilmu tibbun, ya, tibbu penyembuhan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam yang mirip dengan kedokteran itu, ya, yang mengalahkan kedokteran semuanya. Nah, seperti ibraul akmah wal abras wa ahyaul mauta biidznillah, menyembuhkan orang yang buta, yaitu luar biasa. Bahkan menghidupkan orang yang mati. Nah, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada dokter satupun, ya, baik di zaman beliau maupun di zaman sekarang ini, ya, dan sampai hari kiamat, yang bisa menghidupkan orang mati dengan ilmu kedokterannya. Ya, kalau sudah divonis mati, ya, maka sudah angkat tangan semua dokter dan mengatakan, ya, ini sudah ketentuan Allah, tidak bisa lagi untuk dihidupkan kembali. Ya, tidak ada alat secanggih apapun yang bisa menghidupkan kembali, mengembalikan kembali ruh yang telah dicabut oleh malaikat maut. Tapi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati itu. Nah, sebagai tantangan terhadap ilmu kedokteran yang dimiliki oleh kaumnya yang menentang Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kaumnya terkenal dengan fasahahnya, dengan balaghahnya, dengan syairnya, dengan tata bahasanya yang tinggi, ya, dan mereka berbangga-bangga dengan yang seperti itu. Bahkan ya, di pasar-pasar itu disiapkan memang mimbar para syuara, para syair, para tukang syair. Nah, bahkan ya, mereka syair itu dijadikan sebagai pekerjaan. Istilahnya kalau kita sekarang mungkin disawer, ya, disawer itu tukang syair. Mereka akan naik ke mimbar tersebut, ke panggung tersebut, dan menyampaikan syairnya. Semakin baik syair yang disampaikan, maka semakin banyak orang yang memberikan uang kepadanya. Nah, jadi mereka akan mengasah kemampuannya untuk menciptakan, membuat syair yang paling indah dengan tata bahasa yang paling tinggi. Nah, tapi ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana tata bahasanya tidak bisa ditandingi oleh tata bahasa dari syair-syair yang mereka buat itu. Nah, tidak mampu sama sekali untuk menandinginya atau menyamainya. Nah,
yang membuat mereka tercengang ya dengan keindahan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya, tata bahasanya yang luar biasa, kandungannya yang sangat dalam, nilai-nilainya yang sangat tinggi, ya mereka tercengang dengan hal tersebut. Nah, tapi bagi orang-orang yang sudah tertutup hatinya, maka tidak akan bisa menerima kebenaran bagaimanapun ya jelasnya kebenaran yang dibawa tersebut. Nah, kemudian di ayat berikutnya 37 Allah berfirman, wa qala Musa Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Baik. Jadi setelah dituduh sebagai tukang sihir, Nabi Musa mengatakan bahwa Allah yang paling tahu siapa dari hambanya yang berhak untuk membawa kebenaran tersebut dari sisinya, dan milik siapakah kesudahan yang baik, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ya, ini kaidahnya, bahwasanya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Meskipun dia menganggap dirinya sudah berada di atas, berada di puncak, dia yang menzalimi, dia yang menindas, dia yang berbuat sesuka hatinya, tapi sebenarnya nanti kesudahannya adalah milik orang-orang yang diberikan petunjuk, orang-orang yang diberikan hidayah, yang diberikan keimanan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah tasliyah, hiburan bagi mereka-mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Mungkin kita merasa bahwa kita terzolimi, hak-hak kita diambil, dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwasanya apapun yang menimpa kita karena keistiqomahan tersebut, mempertahankan keyakinan, mempertahankan kebenaran yang kita yakini, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, jadi wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu akan selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perjalanannya panjang, mendapatkan intimidasi, mendapatkan hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya, tapi dia harus yakin bahwasanya semuanya akan berlalu, semuanya akan berakhir dengan kesudahan yang indah, ya, dengan husnul khatimah, dengan kesudahan penghujung yang baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita membaca kisah-kisah para nabi yang awalnya mereka didustakan, mereka disiksa, ya, tapi ujung-ujungnya nanti adalah Allah akan mengazab orang-orang yang zalim itu. Allah akan membinasakan para pendusta itu, dan Allah menyelamatkan ya nabinya dan orang-orang yang mengikutinya dari orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Tayyib. Jadi ya Fir'aun tidak mau kalah. Nah, dia mengatakan kepada masyarakatnya, kepada pengikutnya, bahwa ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain daripada saya. Ya, jadi dia memang sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, sehingga ketika datang Nabi Musa mendakwahkan bahwasanya ada Rabbul Alamin, ada Tuhan semesta alam, yang satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dia ya mengingatkan lagi kaumnya bahwasanya itu dusta, itu bohong, dan tidak ada Tuhan yang lain selain daripada saya. Ya, katanya Fir'aun. Bahkan ya dia ingin membuktikan tidak ada Tuhannya itu Musa. Ya, dengan memerintahkan kepada Haman, kumpulkan tanah liat yang banyak, bakar, kemudian jadikan batu bata untuk dibuatkan bangunan yang tinggi supaya saya bisa naik ke langit dan melihat mana Tuhannya Musa itu. Nah, jadi ya ini juga menunjukkan dalil di antara dalil, banyak sekali dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit, di atas arsy,
bersemayam di atas arsy. Nah, Firaun saja pada saat ingin mencari Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingin mencarinya di langit. Nah, padahal dia orang kafir. Nah, dia orang kafir, tapi ya dia tahu bahwasanya yang dimaksud oleh Musa dengan Tuhannya ini ada di langit. Nah, sehingga dia perintahkan Haman yang merupakan menterinya, tangan kanannya, orang kepercayaannya, nah orang nomor 2 di Mesir ya setelah Firaun, untuk membuatkan bangunan yang tinggi. Nah, kemudian dia mengatakan wa inni la'adhunnuhu minal kadzibin, dan saya yakin bahwa Musa itu termasuk pendusta. Ya, padahal sebenarnya dialah yang pendusta dan dia tahu itu. Nah, dia tahu. Sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi, wastaiqanatha anfusuhum, jiwanya, hatinya sebenarnya yakin bahwasanya apa yang didakwahkan oleh Musa itu benar. Dan nanti ketika Firaun tenggelam, dia mengatakan amantu, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dia baru beriman pada saat nyawanya itu sudah sampai di kerongkongannya. Nah, tapi tidak lagi bermanfaat taubatnya pada waktu itu, ya karena sudah berada di ujung tanduk. Nah, yang jelas bahwasanya dia mendustakan Nabi Musa dan mengatakan Musa lah yang berdusta, berbohong dengan dakwahnya. Kemudian Allah berfirman, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Taib. Jadi mereka menyombongkan dirinya tanpa alasan yang benar. Ya, tidak ada dalil, tidak ada hujjah yang mereka bisa sampaikan kepada Musa untuk membantah dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa tersebut, kecuali tuduhan saja. Ini tukang sihir, ini pendusta, itu saja. Tidak ada dalil ilmiah yang diterima oleh akal sehat yang bisa dia gunakan untuk membantah mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang kafir ya selalu kalah di dalam berdebat dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika itu terjadi, maka kekuasaanlah yang akan menjawabnya. Ya, kekuasaan mereka lah yang akan membantah kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana misalnya ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, ya bahwasanya Tuhan saya, karena Raja Namrud juga mengaku sebagai Tuhan. Ya, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan saya itu menghidupkan dan mematikan. Kemudian Raja Namrud mengatakan saya juga menghidupkan dan mematikan. Kalau seperti itu Tuhanmu, saya juga bisa. Ya, diambil 2 orang, yang satu dibunuh dan yang satunya lagi dibiarkan hidup. Dan dia mengatakan, lihat saya juga menghidupkan dan mematikan. Saya hidupkan yang ini dan mematikan yang satunya. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan saya itu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Kalau kamu bisa, coba terbitkan matahari dari sebelah barat, tenggelamkan dari timur. Fabuhital ladzi kafar, dan dia pun terdiam, tidak mampu lagi menjawabnya. Ya, kalau sudah seperti itu, maka kekuasaanlah yang menjawab. Ya, bakar ini Ibrahim, dia sudah kurang ajar. Nah, begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat dikalah, maka jawabannya adalah ya di surah Ghafir. Kita baca di surah Ghafir ayat 24 sampai 27. Nama lainnya mungkin surah Al-Mu'min ya, Ghafir, Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min atau Ghafir. 24 sampai 27. Allah berfirman, "Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qatulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyau nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal." Ini jawabannya. Karena tidak ada bukti ilmiah, jawaban ilmiah yang dengannya bisa membantah Nabi Musa alaihissalam, maka kekuasaan yang menjawabnya, dia mengatakan, bunuhlah anaknya orang-orang yang beriman kepada Musa, anak laki-lakinya, dan biarkan hidup anak-anak perempuannya untuk menjadi pelayan-pelayan bagi kita
Ya, kalau anak laki-lakinya yang dibunuh, tidak ada lagi kekuatan bagi pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya, karena yang akan melawan itu adalah laki-lakinya. Kalau kita sudah bunuh laki-lakinya, maka mereka akan lemah dan tidak mampu untuk, ya, melahirkan lagi generasi-generasi yang tangguh. Biarkan hidup perempuan-perempuannya untuk kita jadikan sebagai pembantu-pembantu kita, pelayan-pelayan kita, budak-budak kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Fir'aun. Dan perintah ini adalah perintah yang berbeda dengan perintah yang dulu. Ya, ketika Fir'aun melihat dalam mimpinya bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan membunuhnya, yang akan menggulingkan kekuasaannya, itu dulu di zaman ketika Nabi Musa alaihissalam lahir. Dan perintah ini adalah perintah yang berbeda. Perintah ketika Nabi Musa sudah mendakwahkan risalahnya, mendakwahkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka Fir'aun ingin mengulangi kembali kejahatan yang pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu, ya, bunuh anak laki-lakinya ini, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Nah, tapi Allah mengatakan wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tipu daya mereka itu hanya sia-sia belaka, tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Kemudian Allah berfirman, wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila dinakum aw ay yudhhira fil ardil fasad. Taib. Jadi karena tipu daya yang sebelumnya itu tidak bermanfaat, maka yang harus dibinasakan ini adalah Musanya sendiri. Dharuni aqtul Musa, biarkan saya, lepaskan saya untuk membunuh Musa. Dan hendaknya Musa itu berdoa kepada Tuhannya, ia meminta perlindungan kepada Tuhannya. Nah, kenapa harus dibunuh Musa? Dia mengatakan, karena saya takut jangan sampai dia itu merubah agama kalian, merubah keyakinan kalian, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, luar biasa. Tuhan tapi takut. Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan, bahkan Tuhan yang paling tinggi. Tapi kenapa ada Tuhan yang mengatakan akhafu ayyubaddila alaikum dinakum? Saya takut kalau Musa itu mengganti agama kalian. Ya, padahal kalau Tuhan kan kun fayakun saja, jadilah maka terjadi. Nah, tapi ini adalah Tuhan yang penakut. Dia mendustakan dirinya sendiri. Dia mengakui kelemahan dirinya sendiri, ya, sebagai Tuhan tanpa dia menyadarinya. Nah, kemudian Allah berfirman, wa qala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Fir'aun sudah ingin membunuh Nabi Musa. Sementara dulu ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, ada janji yang Allah berikan kepada Musa bahwasanya pergilah kamu berdakwah dan jangan takut. Ya, jangan takut. Kami akan menjagamu dari Fir'aun. Ya, berdoa saja kepadaku. Di sini Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah karena sudah ada tanda-tanda dari Fir'aun akan membunuhnya. Dia mengatakan, inni udhtu bi rabbi wa rabbikum, saya memohon perlindungan kepada Tuhanku dan kepada Tuhan kalian dari orang-orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari kemudian. Ya, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita, dan sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah mengijabah doa Nabi Musa alaihissalam. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuh wa iyyaku sadiqan yusibakum ba'du alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Taib. Ya, jadi ini penolongnya Nabi Musa adalah dari keluarganya Fir'aun. Disebutkan dalam salah satu tafsir bahwasanya dia adalah ibnu ammihi, adalah sepupunya Fir'aun. Mengatakan kepada Fir'aun,
dia menyembunyikan keimanannya tentu saja. Firaun tidak tahu bahwasanya dia adalah pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan ingin mencerahkan, ingin memberikan pandangan, membuka pikiran Firaun dengan mengatakan bahwa apakah kamu ingin membunuh seseorang yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah, sementara dia datang dengan bukti yang nyata? Kenapa kamu ingin membunuhnya? Kalaupun dia pendusta, maka dia sendiri yang akan mendapatkan dampaknya, dampak dari kedustaannya itu. Ya, tidak usah kita membunuhnya. Biarkan waktu yang akan menghukum dia, menjawab kedustaannya. Nah, biarkan waktu yang akan menyingkap bahwasanya dia adalah seorang pendusta, pembohong, dan akan diketahui oleh orang-orang pada waktunya. Dan kalau dia benar ternyata, jangan sampai azab yang diancamkan itu akan menimpa kita semua. Jadi biarkan saja dia. Kalau dia pun pendusta, dia akan dapatkan ganjarannya sendiri. Tapi kalau dia adalah orang yang jujur, maka kita khawatir jangan sampai nanti azab yang diancamkan itu akan menimpa kita semua. Nah, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Melampaui batas, musrif. Melampaui batas adalah orang-orang yang membunuh tanpa alasan yang benar. Kalau kita membunuh Musa gara-gara dakwahnya, itu berarti kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang melampaui batas itu tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan kebenaran, jauh dari yang namanya hidayah. Nah, ini perkataan keluarganya Fir'aun, ingin mencerahkan, membuka pikiran daripada Fir'aun. Ya, tapi Fir'aun tidak bisa lagi terbuka pikirannya. Jangankan pikirannya, hatinya tidak bisa terbuka. Nah, hatinya tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Padahal dia sebenarnya yakin ini adalah kebenaran, tapi ditolak. Ya, ditolak kebenaran tersebut karena kesombongannya. Dan ini adalah di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada pembelaan untuk Nabi Musa dari keluarganya Fir'aun sendiri. Nah, bahkan bukan cuma dari sepupunya, dari istrinya sendiri. Ya, dari istrinya Asiyah, yang nantinya juga akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi ujung-ujungnya adalah Fir'aun karena sudah semakin geram, sudah semakin murka kepada Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun pun menyiksa dan mengeksekusi istrinya Asiyah. Dan Asiyah termasuk salah satu sayyidat fil jannah, termasuk salah satu wanita yang terbaik nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa wanita yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, dan juga Maryam bintu Imran, Maryam putrinya Imran, Khadijah, Fatimah, dan Aisyah radhiyallahu taala anhunna jami'an. Nah, kita ambil satu ayat lagi. Kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Jadi masih orang yang sama ya, dia mengatakan wahai kaumku. Yang dimaksud kaumku di sini adalah pengikut-pengikutnya Firaun. Nah, wahai kaumku, kerajaan milik kita pada hari ini. Nah, dan kita yang berkuasa di Mesir ini, kita yang berkuasa. Tapi siapa yang akan menolong kita kalau azab Allah itu datang menimpa kita? Tidak ada. Ya. Kalau mungkin pasukan dari negeri lain menyerang, kita bisa melawannya. Tapi kalau azab yang ditimpakan kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menahan azab tersebut. Ya, maka biarkan Musa dengan dakwahnya. Nah, biarkan saja dia berdakwah. Kalaupun dia pendusta, nanti akan terbongkar sendiri kedustaannya itu. Nah, dan Fir'aun menjawabnya dengan mengatakan, ya sesungguhnya saya itu
ia hanya menginginkan kebaikan untuk kalian. Dia mengatakan saya ingin membunuh Musa, itu adalah pendapatnya, dan menurutnya itulah yang pendapat yang paling baik. Wa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ya, jadi ini adalah keegoisan, ya, keegoisan, tidak mampu untuk menjawab sanggahan dari keluarganya sendiri, maka dia sok bijak, ya, sok bijak dengan mengatakan saya itu, ya, tidak lain hanya menginginkan kebaikan saja, ya, kebaikan yang dia inginkan, padahal itu hanya kamuflase saja, ya, padahal dia sebenarnya bukan itu yang dia inginkan, tapi yang dia inginkan adalah ia membinasakan ini orang yang telah menantangnya dengan mengatakan ada Tuhan yang lain selain daripada dirinya sendiri. Wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Masih tersisa beberapa pertemuan, ya, terkait kisah Nabi Musa alaihissalam, yang memang kisah beliau itu banyak sekali disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.